How's the people, the Tumblr channel, gimana kabar kalian hari ini para Minya people yang sangat budiman ini cuy. Oke, semoga kalian tetap sehat selalu pokoknya guys ya. Dan hari ini gua punya cerita guys. Cerita ini gimana ya? Kalau dibilang sensitif ya sensitif sih guys. Tapi kalau gua nggak ceritain, mungkin kalian nggak tahu juga sih yang gua pengen ceritain. Nah itu yang jadi masalah cok. Nah yang jadi masalah tuh ya mungkin ya teman-teman di luar sana guys, teman-teman luar sana dan netizen. Jadi apa sih yang mereka keluhkan tuh jadi kayak memang beneran guys, memang beneran kejadian. Dan itu yang gua alami kemarin cok. Gua alami cok, sesuai apa yang ada di TikTok, di Instagram, di YouTube. Sesuai banget apa yang diceritakan sama teman-teman ya. Kadang gua sebelum gua nemuin masalah kayak gitu guys ya. Ini orang-orangnya bikin aja guys. Ini mah pengen cari viralnya aja guys. Ternyata cok, gua ngalami sendiri. Itu kejadiannya kemarin guys. Ini mungkin nggak semua sih kayak gitu ya. Nggak semua kayak gitu. Mungkin secara oknum, mungkin secara tidak sengaja, mungkin apalah itu nggak tahu gua. Tapi nggak semua kayak gitu. Ini sih jelaskan nggak semua seperti itu, tapi ada seperti itu. Kalian pasti ngerti lah gua ceritakan tuh apalah, pasti ngerti, paham lah. Intinya kemarin gini guys, gua kan mau ke Denpasar, ceritanya gitu, ke Denpasar mau main dan sambil mengambil barang untuk di kantor gua guys. Belum ada setengah perjalanan guys, baru, nah mungkin masih di kota guys, masih di kota gua terus jalan, terus adalah patwal gitu loh. Quit. Gua tengok di sepian, oh ada patwal gitu. Oke, gua minggir dan di kiri kanan tuh masih banyak pengendara juga guys. Nah kan ada mobil kiri kanan tuh masih rame guys, terus gua minggir, dari di samping gua tuh ada pohon juga kan. Nah gua minggir tuh pelan-pelan dan platnya plat merah guys, plat merah. Mungkin itu pejabat, gua nggak tahu karena plat merah kan. Gua emang udah minggir guys, mungkin minggir gua tuh nggak terlalu pinggir karena di pinggiran di sebelah kiri tuh ada pohon guys. Masa gua mau tabrak tuh pohon, nggak mungkin. Nah, pinggir lah sambil jalan pelan-pelan gua guys. Udah faktual udah nyalip, dan ini mobil yang belakang plat merah cok, langsung ngenain spion mobil teman gua cok. Kebetulan gua juga yang bawa mobilnya dan bapak teman gua tuh di samping. Jadi dia bilang kenapa oh spionnya kena, untung nggak pecah ya. Mungkin karena kesalahan gua juga guys, nggak kepinggir guys, karena nggak kepinggir banget jadi kena spionnya. Oke, nggak jadi masalah tuh cok, nggak jadi masalah. Dan gue lanjut ke Denpasar cok. Setelah ngantar anaknya ke kosan, terus gue lanjut sama bapaknya ke tempat ngambil barang untuk pesanan di kantor gue cok. Nah nyampe di lampu merah, sebelum ngambil barang cok, lampu merah. Nah kalau kalian ya guys ya, kalau kalian nemu lampu merah terus hijau pasti otomatis jalan kan. Nah sama gue rasain kayak gitu juga. Dan di depan gue tuh ada mobil box, mobil sedan, dan mobil temen bapak gua tuh. Nah kebetulan gua juga yang bawa guys. Nah PP gua yang bawa. Nah karena udah hijau, insting gua tuh pasti tetap jalan guys ya. Itu pun di macet, tadinya gua udah macet banget. Tau lah kalau kalian pernah ke Denpasar sore-sore itu jam pulang kerja tuh pasti macetnya minta ampun guys. Macet, terus lama kali gua macet di jalan. Nah mulai lampu hijau, nah otomatis feeling gua jadi supir guys ya, pasti jalan nggak tahu juga di depan lampu merah. Nah dihadang lah sama oknum gitu, yang pengatur lalu lintas kan, bajunya coklat. Nah paham lu kan, karena gua lah di belakang mobil, bukan nggak kelihatan di sana di ujung tuh ternyata udah lampu merah cok, lampu merah. Nah sedangkan di belakang gua tuh masih hijau, lama hijaunya. Marah-marah lah dia cok, marah-marah, ngapain lu nggak. Nah intinya gini ya, dari masalah itu, kenapa kamu nggak diam sedangkan sudah lampu merah? Gua bilang masih lampu hijau, makanya gua jalan. Lihat yang di ujung, saya nggak lihat di ujung udah lampu merah sedangkan di sini lampu hijau. Makanya lihat dibentak dong. Kalau gua jadi pertanyaan tuh, salah gua di mana gitu loh. Kalau memang dia mau ngatur lalu lintas ya otomatis jadi depan kita, maksudnya di bawah lampu merah traffic tuh cok, di bawahnya tuh dia diam biar kelihatan gitu loh. Dia di tengah-tengah cok, di tengah-tengah ada bundaran, soalnya di Denpasar itu bundaran.
dia di tengah-tengah, makanya gua maju, Cok. Nah, dia marah-marah, Cok. Wah, di sana keselnya gua minta ampun. Ternyata teman-teman ceritain di sosial media, ternyata kebenaran juga, guys, gitu loh. Mungkin nggak semua, tapi ini seakan-akan gini ya. Jadi apa namanya, pikiran kita tuh kayak kok begini ya petugas kita, guys, gitu. Katanya mengabdi untuk masyarakat, katanya mengabdi untuk kita, tapi kita kok digituin gitu loh. Kok diperlakukan seperti itu. Kalau memang gua salah, gue bisa minta maaf, tapi nggak gitu caranya. Pak, minta tolong stop dulu ya. Di ujung sudah lampu merah, tapi yang lampu merah ini masih rusak. Nah, kan gitu enak ya gua dengar. Dia nggak, Cok, bentak-bentak gua sampai bapak teman gua nih sampai ikut marah, Cok. Ini maksudnya apa sih, Pak? Sampai segitunya, Cok. Ya, kita mau percaya gimana coba? Jadi masyarakat. Ya, dikit-dikit jadi nyari damkar, Cok. biar percaya kan, Cok. Apalagi instansi kayak gitu udah besar, cuy ya, mengayomi masyarakat, mengabdi untuk masyarakat, kok kayak tai ya, kayak gimana ya. Semoga abangnya ini lihat video gua kayak gini ya. Harusnya yang gua omong itu kena ke dia, cuy ya, bukan semua orang sih, bukan semua petugas kayak gitu, tapi yang gua omong itu yang oknumnya yang kayak gitu tuh, kayaknya baru-baru jadi anggota tuh, makanya kayak gitu bentak-bentak masyarakat. Gua tahu aturan, gua tahu lalu lintas, gua tahu seperti apa gitu loh. Bukan berarti gue semua tahu aturan, enggak, tapi gue tahu gimana harus jalan, di mana tidak harus jalan, Cok, gitu. Gue tahu tuh. Nah, insting gue karena lampu hijau pasti jalan, Cok. Pastilah, semua orang pasti jalan, Cok. Sampai di belakang gue tantin, kenapa sih gitu? Nggak tahu, gue di stop di depan ini loh, di belakang nggak tahu kan tantin jadinya, Cok. Apa ya? Jadi nggak percaya jadinya tuh. Kalau dia bilang gue mengayomi masyarakat, saya mengayomi, saya melindungi, hanya gue nggak percaya lagi deh. Seriusan deh. Semoga abangnya lihat video gua ini, dan semoga abangnya bisa berbenah diri. Kalau misalnya nemu masyarakat, jangan gua aja yang digituin, tapi semua masyarakat jangan sampai digituin, Bang. Karena itu menjelekkan instansi abang juga dan menurunkan citra dari suatu organisasi itu, Bang. Tolonglah jaga nama baik abang dan juga instansi abang, Bang, biar nggak terulang kayak gitu. Semoga ya, semua orang pasti ada kesalnya karena macet atau lalu lintas, gua ngerti kayak gitu, tapi setidaknya jangan sampai segitunya, Bang. Mungkin gua di sini panjang lebar ngomong ya, guys ya. Mohon maaf kalau gua panjang lebar, gua harus keluarin unek-unek kayak gini, guys ya. Karena ini udah menyangkut apa ya, jadinya kepercayaan gua. Dulunya gua percaya banget karena dikit-dikit gua lapar, dikit-dikit lapar gitu lah. Nah, bukannya gua sih, tapi tetangga-tetangga gitu, teman-teman juga dikit-dikit lapar. Jadi terlalu percayanya sama instansi itu. Jadi kalau udah nemu kayak gini, jadi kita nggak percaya lagi jadinya. Nah, semoga yang menonton ini sebagai jadi pelajaran juga, gua dan teman-teman semua, dan abangnya juga semoga lihat video ini dan bisa berbenah diri juga, Bang. Gua juga berbenah diri dan abangnya juga berbenah diri, Bang. Oke, jangan banyak baca, jangan banyak cerita. Itu aja cerita hari ini. Semoga kalian nggak bosan. Mari kita tonton video yang ada di TikTok, karena gua sudah siapkan video yang ada di TikTok, guys. Karena saking keselnya ya. Sorry guys, sorry, gue minta maaf juga. Gue bukan menjelekkan, tapi itu faktanya. Oke, lanjut ke videonya, guys. Bukan nafsuan, Cok. Lihat kayak Joker, anjing. Joker nggak gitu, Cok. Cuma isi garis-garis, hidungnya isi merah. Joker dah, Cok. Ada loker nggak, Bang? nggak ada loker, Cok. Nggak ada loker. Nggak tahu lagi tulisnya sabar. Untung ada bapaknya, guys ya. Kalau nggak ada bapaknya tuh tempeleng tuh otaknya. Yang sabar juga, Pak. Kok bapaknya yang pengen nempeleng ya? Yang sabar juga, Pak. Walah, Pak. Ternyata jiwa Pak setipis tisu, Pak. Aduh.
apa, Cok? Bunyi? Entar dulu, Cok, bunyi. What the heck, Cok? Wah, sampai keringatan ke dalam, Mbak ya. Bunyi. Saking keringatan ya. Tolong dong. Bunyi. Anjing, memang anjing. Dia memang anjing, seriusan anjing lu memang, Cok. Lu bang, Nah, gua kiranya mbaknya tuh lagi olahraga terus keringetan kena apemnya gitu kan. Kalau udah keringetan pasti bunyi kan. Flek. Nah, bunyinya ya rada-rada sama sih kayak gitu, guys. Tapi gua kira itu, Cok. Ternyata babi memang. Babi. Ih, gua udah pikirannya ternyata saking keringatnya sampai basah tuh, Cok. POP pesta kecil-kecilan. Oke. Pesta kecil-kecilan. Kok kayak jelangkang-jelangkung, Cok? Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu biasanya, Cok. Kardus, Bang. Bisa pakai kardus ya? Pesta kecil-kecilan. Oh, pesta kecil-kecilan ternyata. Kecil, pakai kardus lu ya. Mana, Bang? Pesta kecil-kecilan. Sekecil kardus ternyata, Cok. Bangke. Bang, kok lu buang sih masih ke pesta nih lu, Bang. Lu dosa lagi ke pesta kecil-kecilan lu malah buang, Bang. Tong sampah lagi. Bangke. Next. Dia lihat. Nah, bagus dia berbangan ini. Oh, ini gini nih. Apa namanya? Kertak-kertak di rambut tuh, Cok. Apa istilahnya tuh ya? Gua nggak tahu, tapi itu pasti ngerti kalian, paham? Oh, kertak abal-abal. Kertak abal-abal, Cok. Enggak, kertak rambut biasanya. Dengerin. Oh, pantesan lu bilang kertak abal-abal, Bang. Bener abal-abal, Cok. Nah gitu caranya, ada tekniknya. Kalau kertak tuh ada tekniknya, Bang. Enggak, itu rambut namanya. Itu udah emosi namanya lu, Bang. Wis. Gua paham nih. Habis pesta malam kecil-kecilan, Cok. Lanjut sekolah. Anjay. Kawan menyalawi anjing. Bang, Mas. Gua anjing. Oke, mantap. Makasih, Bang. Oke. Mantap, Bang. Oke. Kalian, Bang. Oke. Semangatnya Bikinnya sekolah. lancar Oke. selalu, Bang. Wis. Untung dia nggak ngantuk, guys ya, habis pesta kecil-kecilan soalnya tadi tuh. Oke. Aku sayang tapi kau yang paham. Aku Bilang nggak paham tapi aku paham apa yang ada di belakangmu itu. Bukan belakangmu tapi depanmu. Yang agak belah dua. Itu namanya belah duren. Aura micet kuat banget ya deh. Mata mulai mulut jadi nggak karuan, nota kemana-mana anjing. Ya mulai lah, Bang ya. Aura micet kuat banget ya. Aduh, pengalaman. Pengalaman anjing. Oh ternyata, aduh.
gitu pengen. Next. Kak request jus lemon dong. Ayo dari kalian kira-kira pada mau gak? Kalau misal Nggak ada masalah sih. Request jus lemon dong Min. Kayaknya dia jualan cok. Maka pikiran lu jangan kemana-mana. Tapi komenannya anjing. Kekaruan kemana-mana bangke. Enak banget Bella Mosa. Kita berpikir positif aja guys. Itu enak banget. Jusnya maksudnya tuh kan. Ini memang ada bangkainya lagi. Logo Tesla. Mata memang ya. Mata tuh nggak pernah bohong cuk. Memang bener tembem dikit kan. Itu kan maksud lo. Gua lihat juga nggak. Betah lihat promonya. Paham lu. Pasti paham ya guys ya. Semoga kalian paham dengan cobaan-cobaan ini. Coba cari logo M. Gua nggak disuruh nyari udah ketemu si logo M-nya tuh. Aduhai. Ku begitu. Biar gimana sih biar ngeliatin pentolan gitu kak, biar FYP gitu, nggak perlu nyari FYP kak, lu nggak dapet apa-apa, cuma kita yang menikmati kak. Teruskan cow, jangan sampai kenor anjing. Oke, sekian video ini, semoga kalian terhibur para minyak people. See you next video guys.